Halo teman-teman semua, siap-siap di part yang kedua ini kita akan bahas saham yang bisa bikin cuan atau malah bikin pusing. Buat yang baru mampir, tenang aja. Di sini kita nggak sok jago kok, tapi juga nggak gampang panik. Kita pejuang market, bukan pejuang saldo yang nyangkut. Oke. Jadi kita semua bakal belajar semua ya, analisa-analisa kembali. Lanjutan dari part sebelumnya. Ada 8 saham. Yang pertama ada WIRG. WIRG nyangkut di harga 109. Oke. Closing berarti ini di harga closing ini. Untuk WIRG secara teknikal dia masih tertahan di garis warna ungu. Ada kuning juga, oke. Yang penting 109 dan 107 dia nggak tembus ya. Selama masih di atas itu masih oke. Masih punya potensi untuk lanjut naik ke 115 sampai 120. Itu potensi-potensi wirid ya. Wiruk. Potensi WIRG. Asalkan dia nggak tembus 109, 107. Itu aja. 107 deh, karena omnya punya di 109. SL kalau dia closing di bawah 107 boleh di cut loss dulu. Target masih sama 115, 120. Oke, untuk WIRG seperti itu saja. Kesimpulannya ya netral-netral aja. Lanjut ada Kejen. Kejen punya di 160. Oh, luar biasa ini nyangkutnya ya, nyangkut sekitar 20 poin. 24 poin nyangkut Kejen, luar biasa. Ini duitnya banyak, berarti berani nyangkut soalnya. Untuk Kejen secara teknikal dia kurang menarik ya, kurang menarik. Ini gorengan ya, balik lagi ini itu gorengan yang perlu diperhatikan, naik dan turunnya terlalu cepat ini untuk Kejen, bahaya. Oke, bahaya ya. Besok masih ada potensi naik gak om? Ya kalau naik memang masih ada ya, masih ada tapi kecil. Paling naik turun lagi, naik turun lagi. Itu Kejen nggak mampu bertahan di atas garis, nggak mampu, belum mampu. Kalau udah mampu bertahan di atas garis itu memang bagus sebenarnya, tapi sayang untuk Kejen masih belum mampu. Itu ya Kejen ya. Kalau dia besok naik potensi ada ke 140 sampai 145 aja, 140 sampai 145 ya. Area yang nggak boleh dijebol oleh Kejen itu ada di 125 sebenarnya guys, 125. Tapi itu jauh ya, masih jauh ya. Dari 136 ke 125 itu masih jauh, sekitar 15 tick. Mohon maaf, 10 tick. Ya inilah garis merah ini area yang nggak boleh ditembus oleh Kejen ya, 126, 125-an. Kalau ini yang merahnya tembus, ya udah dia bakal balik lagi ke 100-an lagi. Dan itu hati-hati ya. Hati-hati, memang masih ada potensi untuk naik kembali ke Kejennya ya, tapi tetap berhati-hati. Oke, lanjut ada ABMM. ABMM punya di 3990. Ini luar biasa, cukup dalam nyangkutnya, cukup dalam. Oke, lanjut ya, ada jeda sebentar tadi. ABMM secara teknikal dia menarik, lumayan menarik apabila dia tembus garis kuning ini 3370, 3380. Kalau dia tembusin besok atau berhasil closing di atas itu, potensi dia ke garis biru 3450-an. Nah gitu ya, targetnya dekat ya, dan jelas ini targetnya ke sini. Closing di garis biru, potensi lanjut ke 3500. Itu untuk target ABMM menarik. Jadi untuk ABMM ini menarik, dari dua indikator yang kita punya pun dia menunjukkan arah kenaikan ya. Bagus 3500 itu target yang realistis menurutku. Gitu. Garis biru 3450, lanjut 3500 sampai 3600-an. Untuk ABMM kesimpulannya menarik. Seperti itu. Lanjut ada saham yang keempat yaitu Trin.
Trinity punya di harga 110. Dia kemarin closing di 95 ya, terkoreksi 2%. Apakah menarik ini? Trin, untuk Trin kurang oke ini ya. Untuk Trin harap dihindari dulu untuk Trin. Kalau mau cut loss memang agak dalam ini, 10 tick lumayan itu. Enggak, malah 15 tick ini ya. Untuk Trin harap dihindari. Secara daily dia chartnya jelek, secara weekly lebih jelek, lebih mengerikan lah ya. Daily jelek, weekly-nya pun aduh ya Allah, busuk ya. Harap dihindari dulu untuk Trin. Ini saham zombie juga, saham zombie ya untuk Trin ini. 90-91 udah gak boleh ditembus untuk Trin, itu aja kuncinya. Kalau 91-90 nya tembus ya sudah, harap direlakan. Smil yang kelima. Lanjut ada Smil punya di 155. Untuk Smil ini masuk di rekom kita kemarin dan berhasil hit TP1. Untuk Smil apakah menarik? Kita cek dari teknikal. Untuk Smil ini menarik guys. Lihat ya, teman-teman bisa tengok. Untuk Smil menarik, masih ada potensi untuk naik kembali. Masih potensi naik kembali ke 140, 145, ya 150 lah target swing. 150 sampai 160 untuk target swingnya Smil ya. Menarik ini Smil, menarik. Tapi ingat, teman-teman harus pahami polanya juga. Polanya Smil itu kayak gini, set, set, set. Nah, apakah gitu? Yaitu tidak tahu. Terserah bandarnya ya. Yang jelas untuk Smil ini menarik. Dia potensi ke 140 dulu. Oke, 140. Jadi kesimpulannya Smil ini cukup menarik ya. Boleh dipantau, Seperti itu untuk Smil. Lanjut ada Hoki. Hoki punya di harga 104. Hoki. Hoki punya di harga 104. Oke, secara teknikal kita cek terlebih dahulu. Hoki menarik ini guys. Hoki menarik ya, potensi ke 107, 110, lanjut 115 sampai 120. Ini menarik. Boleh teman-teman yang suka Hoki boleh dicicil-cicil. Area belinya 104 sampai 102. SL-nya di 100 gitu aja. Target ke 107, 110, 115 sampai 120. Untuk Hoki kesimpulannya menarik. Silahkan yang mau beli. Lanjut ada Doh. Doh nyangkut di harga 128. Ini cukup tinggi untuk Doh. Harap berhati-hati, jangan FOMO. Kita cek dulu Doh gimana. Oke Doh. Doh yang penting dia nggak closing di bawah 107, itu aja kuncinya Doh. Selama dia masih di atas 107 maka dia masih boleh untuk scalping pendek ya. Beli 112 sampai 108, SL di 106, TP-nya di 116 sampai 120. Untuk Doh masih gitu-gitu aja dulu ya. Tunggu ada bandar yang niat. Ini belum niat ini Dohnya. Memang dari indikator MACD pun dia kurang menarik ya. Untuk Doh bagi yang takut jangan dimasukin terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan ada saham Sona. Sona punya di 4.600. Ini FOMO udah jelas. FOMO untuk Sona. Dia itu saham zombie, harap berhati-hati. Jika dia besok closing di bawah 4.330 atau 4.300 saja lah. Ya. Untuk Sona jika dia closing di bawah 4.300 maka hindari dulu. Target dekat dia memang ada ke 4.600 sampai 4.650 untuk target dia ya. Ini warna biru. 4.600 sampai 4.650-an untuk target Sona. Tapi karena omnya nyangkut di 4.600, coba di APD dulu. APD satu kali, SL jika dia closing di bawah 4.300-an. Oke, seperti itu saja untuk Sona. Ya.
paham ya, AVD-nya di 4.300-an. Kalau dia closing di bawah 4.300 maka boleh di cut loss dulu untuk zonanya. Seperti itu. Masih ada potensi untuk naik kembali ke 4.600. Jika jebol potensi lanjut lagi itu sampai 5.000 pun bisa zona. Seperti itu. Lanjut ada saham apa ini yang di request? Oh, INDX. INDX INDX ya, hari kemarin menguat 18%, luar biasa di harga 110. Untuk INDX ini bagus memang, MACD-nya bagus, RSI-nya bagus, tapi ingat INDX polanya sekali naik turun gitu. Jadi ya kalau teman-teman mau scalping di sini nggak sehat, nggak akan sehat. Besok ada potensi mengikuti pola sebelumnya kayak gini. Habis bikin candle hijau tinggi, terus dia merah tinggi. Itu ya. Maka kalau dapat candle kayak gini, cocoknya hanya untuk CJS saja, jajan sore, jualnya pagi. Belinya sore, jualnya pagi. Dan paling besok naik pun sedikit dia. Naik ke 112, 115, turun lagi gitu ya. Atau kalau niat mungkin mengikuti pola yang ini. Naik bisa sampai 130 terus ambles gitu juga bisa. Gitu ya. Tinggal kalian pantau dia mau ikutin pola yang ini atau mau ikutin pola yang ini gitu. Karena candlenya sama, ketinggiannya pun sama, ya kan? Ini sama ini kan sama. Tinggal kita besok lihat mau ikut pola ini atau ini. Untuk INDX seperti itu, mungkin kita lanjut di part yang terakhir ya, part keempat. Oke, bye-bye.